siswa-siswi SMK Negeri 1 Bandar Lampung, kelas 10 TKJ 2, kelompok 4, akan menjelaskan materi yang berjudul Ikhlas Diri dan Ijaz Kelompok. Nah, sebelum menjelaskan materinya, sebaiknya kita berkenalan dulu. Yang pertama, yaitu saya, Aulia Suryatani, kelas 10 TJKT 2, nomor absen 4. Yang kedua, ada Dita Aditya Pratama, kelas 10 TJKT 2, nomor absen 9. Dan yang ketiga adalah M. Reddy Saputra, kelas 10 TJKT 2, nomor absen 21. Dan yang terakhir, Wahyu Adi Pratama, kelas 10 TJKT 2, nomor absen 33. Pengertian identitas diri dan kelompok. Kata identitas diambil dari bahasa Latin yaitu idem, yang berarti serupa. Hal tersebut merupakan dasar dari pengaturan kepribadian. Identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan semua aspek konsep diri sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan identitas kelompok adalah upaya mempertahankan dan memperkuat kelompok melalui karakteristik khusus atau lambang identitas baik dalam bentuk simbol, bahasa, budaya, dan lainnya yang berperan. Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas. Keluarga orang tua adalah sosok yang penting dalam perkembangan identitas remaja. Salah satu faktor yang berkaitan dengan perkembangan identitas remaja adalah iklim keluarga yang sehat, yaitu interaksi anggota keluarga, ibu, ayah, orang tua, anak, dan anak-anak. Sikap yang diperlakukan orang tua terhadap anak-anak berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang. Remaja akan mampu mengembangkan identitasnya secara realistis dan stabil. Sebaliknya, dengan iklim keluarga yang kurang sehat, remaja akan mengalami kegagalan dalam mencapai identitasnya. Secara matang akan mengalami kebingungan, konflik, atau frustasi. 2. Reference group merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk ketika memasuki masa remaja. Pada umumnya remaja menjadi anggota kelompok usia sebaya. Misalnya kelompok agama atau kelompok yang berdasarkan kesamaan minat tertentu. Teman sebaya merupakan kelompok acuan bagi seorang anak yang mengidentifikasi dirinya dan untuk mengikuti standar kelompok sejak seorang remaja menjadi bagian dari kelompok. Teman sebaya tersebut identitas dirinya sudah mulai terbentuk karena teman sebaya membantu remaja untuk memahami identitas diri sebagai suatu hal yang sangat penting. Melalui kelompok tersebut, remaja dapat memperoleh nilai-nilai dan peran yang dapat menjadi acuan bagi dirinya. Kelompok tersebut dapat membantu remaja untuk mengetahui dirinya dalam perbandingannya dengan orang lain sehingga mereka dapat membandingkan dirinya dengan kelompoknya. Nilai-nilai yang ada pada dirinya dengan nilai-nilai dalam kelompok yang selanjutnya akan berpengaruh kepada pertimbangan apakah dia akan menerima atau menolak nilai-nilai yang ada dalam kelompok tersebut. 3. Significant actor, yaitu merupakan seorang yang sangat berarti seperti sahabat, guru, kakak, bintang olahraga atau bintang film atau siapapun yang dikagumi. Orang-orang tersebut menjadi tokoh idola karena mempunyai nilai-nilai ideal bagi remaja dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan identitas diri. Karena pada saat ini remaja giat-giatnya mencari modal. Tokoh ideal tersebut dijadikan modal atau contoh dalam proses identifikasi. Remaja cenderung akan menganut dan menginternasionalisasikan nilai-nilai yang ada pada idolanya tersebut ke dalam dirinya, sehingga remaja sering berperilaku seperti tokoh idealnya dengan meniru sikap maupun perilaku dan bahkan merasa seolah-olah menjadi seperti mereka.
identitas diri dalam Instagram. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi merupakan cara individu berinteraksi dengan individu lainnya. Internet telah menjadi sebuah dunia digital baru yang menciptakan ruang kultural. Hal ini semakin nyata dengan adanya media sosial. Kehadiran internet dan media sosial mempermudah penggunanya dalam mendapatkan informasi maupun hiburan dari penjuru dunia tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Kehadiran media sosial pada saat ini melebarkan ruang privasi seorang dengan publik. Kegiatan masyarakat pada saat ini tidak terlepas dari media sosial. Media sosial sedang banyak diminati oleh khalayak saat ini adalah Instagram. Baru-baru ini menunjukkan bahwa Instagram adalah platform media sosial terpopuler kedua dengan 59 pengguna online usia 18 sampai 29 tahun menggunakan Instagram. Melalui media sosial Instagram, masyarakat khususnya remaja tidak segan untuk mengunggah segala macam kegiatan, keluh kesah, foto pribadi dan video singkat untuk disampaikan kepada masyarakat luas melalui akun media sosial Instagram. Dalam membentuk identitas diri mereka, identitas merupakan sebuah hal yang penting dalam masyarakat yang memiliki banyak anggota. Identitas merupakan suatu gambaran mengenai seseorang melalui penampilan fisik, ciri, ras, warna, kulit, bahasa yang digunakan, penilaian diri, faktor persepsi lain yang semuanya digunakan dalam mengkonstruksi identitas. Instagram merupakan aplikasi sharing foto yang meningkat popularitasnya sejak 2010. Dengan lebih dari 10 juta pengguna aktif, Instagram dianggap sebagai media sosial yang menarik karena media sosial ini fokus pada foto dan video durasi pendek, peningkatan citra dan hubungan resiprokal dibandingkan dengan media sosial lain yang berfokus pada kicauan. Instagram memiliki berbagai macam fitur pendamping yang menarik seperti Snapgram dengan berbagai efek kamera dan fitur live. Dari hasil independen interview bahwa Instagram dengan segala fitur dan fasilitas yang dimiliki dimanfaatkan oleh remaja sebagai media untuk mencari jati dirinya. Instagram secara aktif akan melakukan tindakan mengkonstruksi diri mereka berdasarkan pada persepsi orang-orang di sekitar mereka dalam memandang dirinya. Dalam menciptakan gambaran diri melalui media sosial, Instagram remaja sangat kritis dan membentuk identitas dirinya. Remaja memiliki bagaimana menciptakan gambaran diri yang akan berdampak baik pada kehidupan sosialnya dalam dunia maya. Pembentukan identitas kelompok pada grup musik keroncong. Perkembangan musik terus berjalan dan terus mengalami perubahan. Banyak genre musik yang terus muncul sering berjalan waktu. Pengaruh dari perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri ikut berperan di dalam munculnya musik-musik modern. Tanpa disadari, perkembangan yang harus terjadi menjadi musik modern atau musik-musik harus bermunculan lebih mendominasi musik yang dikombinasi oleh masyarakat saat ini, sehingga secara perlahan menggeser eksistensi musik tradisional. Ketika musik modern disandingkan dengan musik tradisional, memang terlihat memiliki kesenjangan yang sangat jauh. Musik modern lebih diminati oleh masyarakat saat ini menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi UPI pada November 2014 menyatakan 78%
responden baik laki-laki maupun perempuan menyetujui atas berkembangnya budaya modern yang lebih cepat dibanding dengan budaya tradisional. Di samping itu, selain budaya modern menggeser ke budaya tradisional, ada pula budaya tradisional yang sedikit demi sedikit bertransformasi menjadi lebih modern tanpa menghilangkan ciri khasnya. Dalam penelitian tersebut melihat salah satu faktor dari media massa yang mendorong perubahan sebuah budaya terjadi sangat cepat. Media massa lebih banyak mengekspos hal-hal yang berkaitan dengan budaya modern saja, sehingga secara tidak langsung masyarakat akan lebih cepat memiliki rasa ketertarikan dengan budaya modern. Dengan kurangnya referensi musik tradisional, terutama oleh generasi muda, muncul sebuah fenomena di balik adanya dinamika yang terjadi pada musik keroncong, yakni adanya sekelompok anak muda yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi musik keroncong. Mereka berusaha untuk membawa dan menyuguhkan musik keroncong dengan sentuhan dan gaya yang lebih modern. Para pemuda yang membentuk kelompok atau grup musik keroncong memang lebih menggeluti seni musik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki semangat untuk mencoba membangun kembali minat masyarakat terhadap musik keroncong dengan mudah membentuk sebuah grup musik keroncong. Lewat kehadiran mereka tidak hanya mencoba untuk menyungguh musik keroncong seperti pada umumnya, namun kelompok tersebut mencoba untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi. Identitas disabilitas dalam komunitas kartunet identitas, suatu kelompok umumnya terbentuk dari adanya kesamaan nilai dan pandangan terhadap apa yang diyakini dan diinginkan untuk dicapai oleh individu dalam kelompok tersebut. Dalam komunitas kartunet, terasa bahwa nilai-nilai disabilitas yang berusaha ditanamkan adalah tentang kesetaraan penyandang disabilitas, inklusi penyandang disabilitas dalam lingkungan masyarakat, serta pengembangan potensi melalui kemampuan akses media, meskipun memiliki karakteristik dan kualitas yang membedakannya dari komunitas lain. Kartunet merupakan bagian dari kelompok yang tatarannya lebih besar, yaitu kelompok penyandang disabilitas secara umum. Ini kan media online, jadi gue pikir inilah hanya bagus. Selain gue bisa eksis dan bisa nulis, gue bisa ngebawa nama baik disabilitas dan ngebantu teman-teman disabilitas yang gak bisa mengekspos dirinya sendiri. Kita pengen mengubah paradigma masyarakat lewat tulisan. Kita mempromosikan, mengenalkan dunianya disabilitas, bahwa kita tuh sama kayak masyarakat pada umumnya. Anggota komunitas kartunet memiliki keyakinan bahwa dirinya sebagai penyandang disabilitas memiliki kemampuan setara dengan non-disabilitas. Meskipun demikian, semua informan masih merasakan perbedaan perlakuan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas dalam lingkungan sosial. Diskriminasi ini ditandai dengan adanya stigma dan label negatif yang membatasi dan menggeneralisasi kemampuan penyandang disabilitas di bawah non-disabilitas. Dan apapun yang ada di video, mohon dimaafkan. Kami masih berjumlah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi